Jisir, seperti yang kita ketahui, penganut agama lain itu diwajibkan untuk datang ke Tanah Suci. Tapi kenapa ya kita sebagai orang Kristen tidak diwajibkan untuk datang ke Tanah Suci? Padahal kan Israel adalah tanah perjanjian. Penasaran gak sih? Gimana kalau kita langsung tanya-tanya teman-teman untuk tema kita kali ini? Yuk! Belum. Belum Kak. Tapi kalau dapet kesempatan ke sana mau nggak? Mau banget lah. Boleh. Mau ke Laut Mati, banyak tempat, banyak sih bagus di sana yang menarik lah pokoknya. Mungkin wisata rohani kali ya. Pastinya tidak hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga lebih tepatnya menurut saya itu berziarah. Perziarahan iman begitu. Ya kemungkinan sebagai refleksi iman aja sih menurut saya. Kalau aku ya rekreasi sekalian belajar sih sebenarnya, sekalian melihat bukti lah. Oh gitu, membuktikan sendiri dengan mata kepala sendiri ya? Iya. Oke, amin ya ke sana ya Iya, tahun depan. amin, Kak. Oke, thank you ya. Iya. Menurut Alkitab dalam Perjanjian Lama, Tanah Suci atau Tanah Perjanjian merupakan tanah yang Allah janjikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka berada di Mesir. Dalam Kristen masa kini, Tanah Suci tersebut identik dengan kota Yerusalem. Mengapa Yerusalem? Tempat ini terletak di sebuah kawasan yang sangat penting bagi kisah Yesus, kematiannya, penyaliban, dan kebangkitannya. Kawasan Kristen di Yerusalem berupa gereja Makam Kudus, sebuah situs penting bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia. Namun pertanyaannya, seperti agama lain yang kita tahu mewajibkan umatnya untuk datang ke tempat bersejarah bagi agamanya tersebut, dalam kekristenan mengapa hal datang ke Israel tidak menjadi sebuah kewajiban? Pengen tahu jawabannya? Saksikan terus Kata Alkitab. Jisir, gimana kalau kita langsung aja cari jawaban untuk tema kita kali ini bersama expertnya nih. Kita udah bersama Pak Yusak Sulaiman. Selamat siang Pak. Pak, gimana nih mengenai tema kita kali ini tentang Israel? Jadi sebenarnya kita sebagai orang Kristen itu punya nggak sih yang namanya tanah suci seperti teman kita yang di sebelah itu? Saya mau cerita sedikit, ada 3 hal sebetulnya yang mempengaruhi perkembangan orang Kristen tentang tanah suci buat orang Kristen. Yang pertama itu dimulai zaman dulu ketika orang-orang Kristen mulai memiliki kebiasaan yang disebut ziarah. Lalu yang kedua ada satu perkembangan kemudian ketika orang Kristen berbicara tentang tanah dan kerajaan. Dan yang ketiga perkembangan modern. Nah, perkembangan yang pertama itu dimulai sekitar abad keempat ketika agama Kristen mulai menjadi agama kerajaan. Ada ibunda seorang raja, dia pergi ke Yerusalem, sebuah tempat yang sudah 300 tahun menjadi reruntuhan, untuk mencari jejak-jejak sejarah awal orang-orang Kristen. Nah, sejak saat itu mulai ada kebiasaan ketika agama Kristen menjadi agama kerajaan, orang-orang berziarah. Nah, lalu yang kedua, tahun 1000 kurang lebih waktu itu agama Kristen sudah menjadi agama yang dominan di Eropa. Tapi orang-orang Kristen sedang berperang satu sama lain. Sehingga pemimpin agama bilang, bagaimana kalau kita pindahkan saja perangnya ke Palestina, jangan di Eropa. Nah, mulailah periode yang namanya perang-perang salib. Oh ya. Nah, orang-orang Kristen mulai membangun kerajaan di wilayah Timur Tengah, di wilayah Palestina. Nah, sejak saat itu orang Kristen memahami, digabung dengan konsep yang pertama tadi tentang perziarahan, bahwa tanah Palestina, tanah yang diwarisi oleh Tuhan Yesus sendiri buat orang-orang Kristen. Nah, jadi ziarah, lalu paham tentang kerajaan dan tanah, itu membuat perasaan memiliki orang-orang Kristen menjadi semakin kuat tentang tanah Palestina di mana ada Yerusalem. Perkembangan yang ketiga, ini sesudah Perang Dunia Kedua, ketika orang-orang Kristen di Eropa merasa bersalah terhadap dunia dan khususnya kepada orang Yahudi yang dibunuh waktu zaman Hitler itu. Sehingga waktu orang-orang Yahudi garis keras mengatakan kami mau membuat negara Israel, dan tahun 48 negara Israel berdiri. Sampai hari ini negara itu didukung oleh bangsa-bangsa barat dan orang-orang Kristen yang kebarat-baratan. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Yusak, jadi sebenarnya wajib nggak sih orang Kristen datang ke tanah suci itu? Nah, kalau kita melihat arti ziarah itu untuk melihat jejak-jejak orang suci di masa lampau dan belajar dari teladan hidup mereka, sebetulnya nggak ada salahnya. Nah, tapi banyak kali motifnya adalah untuk
kenikmatan sendiri, jalan-jalan. Ini kan jadi Rekreasinya ya? rekreasi. Ya itu juga nggak ada yang salahnya, tapi harus jelas ini sedang berziarah atau sedang jalan-jalan. Nah kalau ingin melihat jejak-jejak Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab mungkin penting. Dan karena itu jangan cuma Yerusalem. Semua kota yang disebut di dalam Perjanjian Baru misalnya baik juga dikunjungi, dilihat di situ. Oke. Ya, jadi kita harus bedakan antara turis dan ziarah. Jadi menurut saya silakan, tapi semangatnya adalah ziarah. Belajar menghayati bagaimana orang-orang beriman dulu membela imannya dan bukan menikmati buat diri sendiri seperti turis. Jadi sebenarnya kita mungkin ya kalau kita ingin tahu bagaimana kondisi yang diceritakan di dalam Alkitab, kita sah-sah aja boleh datang ke sana. Ya, Tapi sebagai peziarah. bagaimana cara pandangnya? Wah, ini sebenarnya tempat suci apa itu tuh gimana tuh? Terlalu mengeluh-elukan gitu. Bukan, saya malah khawatir kalau kita mulai menjadikan satu tempat itu tempat suci, akan ada bahaya seperti yang cerita tadi itu, perang-perang salib. Jadi orang menjadikan tanah ini tanah suci yang harus direbut apapun harganya dengan cara apapun. Nah itu yang terjadi sebetulnya ketika agama-agama termasuk agama Kristen ketika menjadi agama yang keras karena merasa memiliki kota suci. Tuhan harus dibela. Apa urusannya Tuhan dibela? Sebetulnya posisi orang Kristen, baik Katolik maupun Protestan hari ini, dan juga gereja Ortodoks dengan mengatakan tidak ada tempat yang suci di dunia. Semua tempat disucikan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menjadikan semua tempat layak untuk dihidupi oleh manusia. Nah, Jisiers, kayak kita udah mendapatkan kesimpulan dari tema kita kali ini. Kalau dibilang tanah suci wajib atau enggak untuk orang Kristen datengin, sebenarnya nggak wajib. Tapi nggak ada salahnya untuk kita datengin, kita bisa melihat sejarah di tempat tersebut. Wow, dan juga kita bisa meresapi dan menghayati. Gimana sih kita ada di situ? Waduh, gimana kita ngebayangin ada di situ dalam kesempatan misalkan Yesus memberi khotbah untuk 5.000 orang. Wah, pasti menyenangkan banget dan kita pastinya bisa lebih menghayati kejadian tersebut kalau kita ada di situ. Nah, gimana Jisiers? Udah jelas kan? Kalau suka sama video ini bisa loh langsung aja di like. Kalau masih bingung bisa tulis pertanyaan kamu di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa di share, apalagi harus di subscribe.